Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang anak-anak. Hari ini saya akan menjelaskan bab 1 di kelas 11, yaitu judul babnya adalah persamaan kuadrat. Nah, sebelum saya masuk ke persamaan kuadrat, saya akan memperkenalkan macam-macam persamaan. Saya kasih poin A gitu ya. Macam-macam persamaan. Yang pertama itu ada yang namanya persamaan linier. Itu dia berpangkat 1 ya. Berpangkat 1. Simpel itu gitu. Contohnya misal 2x tambah 3y sama dengan 6. Nah, ini namanya persamaan linier. Ini namanya persamaan linier karena x-nya di sini pangkatnya tidak ditulis. Kalau pangkat tidak ditulis itu artinya pangkat 1, yang ini juga gitu sama ya. Nah, ini namanya persamaan linier gitu ya, berpangkat 1. Ada lagi nanti yang disebut dengan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu dia berpangkat 2. Contohnya misal x kuadrat ditambah 3x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, jadi pangkat tertingginya itu 2. Kalau di sini kan pangkat tertingginya 1. Di sini ada yang pangkat 1, Bu. Iya, tapi yang dilihat itu adalah pangkat tertingginya. Di sini pangkat tertingginya adalah 2. Nah, maka dia dinamai dengan persamaan kuadrat. Jadi yang kita bahas pada bab ini yang persamaan yang dia itu pangkat tertingginya adalah 2. Terus, Bu, kalau seandainya pangkatnya lebih dari 2, namanya apa? Ada juga namanya gitu ya. Kalau yang pangkatnya itu lebih dari 2, nah maka nanti disebutnya adalah polinomial. Nah, ini adalah yang pangkatnya saya tulis berpangkat lebih dari 2. Jadi mulai dari pangkat 3, pangkat 4 gitu ya, dan seterusnya. Jadi misal 3x pangkat 3 dikurang 5 sama dengan 0. Nah, maka ini disebut dengan polinomial karena dia udah pangkatnya itu udah lebih dari 2. Jadi lebih dari 2 maka dikatakan sebagai polinomial. Jadi bahasan kita itu nanti adalah yang di kedua ini gitu ya, yang di persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan kuadrat. Kita bahas dulu apa sih itu gitu ya, persamaan kuadrat, definisinya. Jadi tadi udah sekilas sebenarnya udah tergambar ya. Persamaan kuadrat itu apa? Definisi persamaan kuadrat. Ya. Definisi persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat kalau kita lihat tadi di sini, dia itu yang pangkat tertingginya itu adalah 2. Berarti definisi dari persamaan kuadrat adalah gitu ya. Persamaan kuadrat itu adalah sebuah persamaan dengan pangkat tertingginya adalah 2 gitu ya, acak-acakan nih tulisannya. Jadi definisi persamaan kuadrat adalah sebuah persamaan dengan pangkat tertingginya adalah 2 gitu. Tidak bisa bedain ya mana yang persamaan kuadrat dan mana yang bukan. Oke, bentuk umumnya gitu ya, bentuk umumnya itu adalah x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ini bentuknya. Dengan a nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian a, b, dan c itu adalah anggota bilangan real. Ini
elemen anggota bilangan real. Oke, kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau A-nya 0 berarti ini jadi hilang nanti, jadi nggak bernilai. Jadinya dia bukan persamaan kuadrat. Kalau cuman bx tambah c jadinya persamaan linier gitu. Oke. Nah, sekarang contoh lagi biar lebih jelas. Contoh persamaan kuadrat. Misal ada yang begini. 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita coba tentukan ya, mana A, mana B, mana C. Berarti kalau di sini A-nya itu adalah, kalau kita lihat A itu adalah koefisien dari x kuadrat. Koefisien itu angka yang ada di depannya variabel ya. Di sini berarti 3 A-nya. Ini karena posisinya urut ya, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Kadang bisa juga nulisnya nanti tuh yang x kuadratnya di belakang gitu, itu juga mungkin aja terjadi gitu ya. Berarti A nya sama dengan 3, B nya sama dengan 5. B itu adalah koefisien dari x ya, di sini yang ada angka yang ada di depannya x itu 5. Kemudian C nya itu adalah yang angka doang tanpa x, tanpa variabel, itu adalah negatif 2. Oke, 0 di sini nggak dianggap ya. Oke. Saya gampang kan. Nah, kemudian yang kedua, contoh lagi, misal ketemu yang kayak gini aja, x kuadrat ditambah 4x. Nah, kalau yang kayak gini gimana nih? Gimana A, B, C nya? Tetap ya, A itu adalah koefisien dari x kuadrat. Di sini x kuadratnya ini, di depannya nggak ada angka apapun. Ingat, kalau nggak ada itu berarti 1. Kemudian B nya, B itu adalah koefisien dari x. Nah, ini ya, angka yang ada di depannya x. Ini x. Ini lupa nih sama dengan 0 gini ya. Apa tadi saya bilang? Angka yang ada di depannya x berarti 4. Kemudian C nya itu angka doang. Di sini nggak ada ya. Selain 0 nggak ada lagi. Berarti karena nggak ada, berarti 0 gitu ya. Nggak ada. Kemudian yang ke contoh lagi yang ketiga, ini bisa difahami ya, gampang. Insyaallah. Kemudian yang begini, 5 dikurang x kuadrat, misal ketemu yang begini sama dengan 0. Berarti A nya di sini berapa? A itu tetap, jadi bukan A nya itu 5 gitu ya, tapi A itu tetap kita ngelihatnya adalah koefisiennya si x kuadrat. Berapa koefisiennya x kuadrat? Yaitu kita lihat di sini, nggak ditulis berarti 1, karena di depannya ada tanda negatif, berarti A nya itu negatif 1. Kemudian B nya, B itu adalah koefisien dari x, nggak ada ya, berarti 0. Kemudian C itu yang angka doang, berarti si 5. Oke gitu. Nah, ini kuadrat yang bentuknya sempurna karena A, B, dan C nya itu ada. Yang ini nggak ada C, yang ini nggak ada B gitu. Sampai di sini insyaallah bisa difahami ya. Kemudian menentukan akar-akar persamaan kuadrat, poin C. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi caranya itu ada 4. Ada 4. Ini 3. Ya 3 salah, 4. Jadi yang pertama itu adalah dengan pemfaktoran. Ini sudah pernah kalian pelajari waktu zaman sekolah dulu ya. Zaman sekolah ya iyalah. Waktu SMP maksud saya. Pertama itu ada menggunakan pemfaktoran, kedua ada melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian yang ketiga itu ada rumus ABC. Oke. Jadi hari ini insyaallah kita belajar yang pemfaktoran dulu ya. Pemfaktoran dulu. Metode yang pertama. Contoh. Berarti gini aja deh.
metode pemfaktoran. Tentukan salah, metode pemfaktoran. Contoh, langsung ke contoh soalnya aja ya, atau saya bikin begini deh. Jadi bentuk umumnya itu tadi kan adalah ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, pemfaktoran itu yang biasanya ada gini-gini di bawahnya itu. Nah, kita bikin dia jadi kayak gitu. Ax tambah x1 ax ditambah x2 gitu ya, per a sama dengan 0 ini. Oke, sekarang saya contohkan di sebelahnya aja ya, nggak usah jauh-jauh. Contoh tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Sel A, x kuadrat dikurang x kurang 6 sama dengan 0. Yang B, 5x kuadrat ditambah 10x sama dengan 0. Yang C, x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Oke, saya kasih contoh soal, saya kasih contoh 3 biji. Jawab. Yang pertama ada A, x kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Nah, bagaimana cara mengisinya? Kalau sudah masih ingat materi di SMP, alhamdulillah lebih mudah ya berarti. Kalau lupa ini saya jelaskan lagi. Karena di sini di depannya itu 1, maka di sini x, di sini juga x. Sama-sama gitu ya. Nah, kemudian kita cari bilangan yang hasil kalinya itu 6, tapi kalau di jumlah itu negatif 1 ini negatif 1. Kalau dikali hasilnya negatif 6, kalau ditambah hasilnya negatif 1, maka itu kemungkinannya adalah 1 sama negatif 6, atau negatif 1 sama 6, 2 sama negatif 3, atau negatif 2 sama 3. Ada 4 kemungkinannya ya. 1 dikali negatif 6, negatif 1 kali 6, 2 kali negatif 3, negatif 2 sama 3. Kita tambahkan 1 ditambah negatif 6, negatif 5, negatif 1 tambah 6, 5, 2 ditambah negatif 3 itu negatif 1, negatif 2 tambah 3 itu adalah 1. Yang kita butuhkan adalah yang sesuai dengan ini, negatif 1, berarti yang ini. Kita masukkan angka-angka yang di depan ini tadi, berarti 2 positif sama negatif 3, berarti x tambah 2, x dikurang 3. Oke, dapat sudah. Ini namanya faktor. Ini persamaan kuadrat, ini faktornya. Kemudian akarnya yang mana? Akarnya kita harus sama dengankan dengan 0. Nah, ini kan sama dengan 0 ya. X tambah 2 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan negatif 2. Positif pindah ke sebelah kanan jadi negatif. Kemudian yang sebelah sini x kurang 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan negatif 3 pindah ke sebelah kanan jadi positif. Oke, ini yang dinamakan dengan akar. X sama dengan negatif 2, sebelahnya x sama dengan 3. Gitu, udah dapat. Berarti di sini himpunan penyelesaiannya atau akarnya itu adalah negatif 2 dan juga 3. Selesai. Nomor 1. Kita lanjut lagi ke nomor 2. Soalnya adalah 5x kuadrat tambah 10x sama dengan 0. Oke.
B 5x kuadrat ditambah 10x sama dengan 0. Kalau ketemu bentuk yang kayak gini, ini kan tanpa itu ya, tanpa C ya, ini ya tanpa C, dia nggak punya C. Kalau ketemu soal persamaan kuadrat yang nggak ada C nya, cara faktorkannya gini, X nya dikeluarkan gitu, jadi X nya dikeluarkan. Di sini kan X kuadrat itu artinya X nya itu ada 2, di sini X nya ada 1. Nah di sini punya 2, di sini punya 1, banyakan ini ya, ini X nya dikeluarkan. Nah kemudian berarti sisa 5x. Kenapa kok 5x gitu ya, karena X nya 1 udah di luar gitu. Nanti kalau dia masuk ke dalam berarti jadi pangkat 2 lagi gitu, ini karena dipisah. Nah sekarang si 10 berarti karena X nya 1 udah di luar, sekarang dia nggak punya X lagi, jadi nggak ada. Gini bisa difahami, ini X nya keluar, ini punya X 2, 1 keluar berarti sisa X nya di dalam sisa 1. Kemudian 10x, dia punya X cuma 1, X nya ditaruh di luar berarti di dalam sisa 0, habis gitu ya. Nah, sampai di sini udah namanya udah bentuk faktor, begitu ya. Berarti tinggal kita sama dengankan dengan 0. X sama dengan 0 karena dia nggak punya gandengan kayak tadi gitu ya. Kemudian sebelahnya lagi 5x ditambah 10 sama dengan 0, berarti 5x sama dengan 10 pindah ke sebelah kanan jadinya negatif 10, berarti X sama dengan negatif 10 dibagi 5, berarti X sama dengan negatif 2. Berarti HP nya di sini adalah yang kecil dulu, tulisnya negatif 2,0. Selesai. Kemudian yang ketiga, yang C sebelah sini aja deh. Yang C itu tadi soalnya, nah yang C itu soalnya X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Kalau yang ini soalnya tanpa B ya, tanpa B. Nah kalau yang ini soal cara mengerjakannya difaktorkan sama kayak soal yang nomor A gitu ya, sama gini, tetap pakai 2 kurung gitu. Cuma di sini biasanya kalau bagi saya ini yang ketemu bentuk yang kayak gini tuh justru lebih mudah gitu ya memfaktorkannya. Sekarang kita cari bilangan yang kalau dikali, ini kan C ya, yang kalau dikali itu hasilnya negatif 9, kalau dijumlah itu 0 karena dia nggak punya B, nya kan sama dengan 0 ya, nggak ada di situ. Berarti bilangan yang mungkin itu adalah 1 sama negatif 9 atau negatif 1 sama 9, 1 sama negatif 9 atau negatif 1 sama 9, kemudian 3 sama negatif 3. Kalau dibalik sama aja ya, negatif 3 sama 3 dengan 3 sama negatif 3 itu sama aja, nggak ada lagi yang lain kemungkinannya. Berarti kita coba tambahkan 1 tambah negatif 9 itu hasilnya negatif 8, negatif 1 tambah 9 itu 8, 3 ditambah negatif 3 itu 0. Nah berarti ini adalah kemungkinan akar-akarnya, berarti positif 3 sama negatif 3, X ditambah 3, X dikurang 3. Nah biasanya memang kalau yang tanpa B itu angkanya kembar, biasanya gitu. Supaya apa? Supaya nanti kalau dijumlah itu hasilnya 0 dan tandanya itu beda, satu positif satu negatif, biasanya itu gitu. Nah X tambah 3 sama dengan 0, ini udah dapat faktornya, kita cari akarnya ya. Berarti X sama dengan positif 3 pindah ke kanan jadi negatif 3. Sebelah kanan X kurang 3 sama dengan 0, X sama dengan negatif 3 pindah ke kanan jadi 3. Oke, berarti ini akarnya. Nah, berarti jawabannya HP-nya adalah negatif 3 dan 3. Oke, sekian materi kita hari ini, semoga bisa difahami untuk lebih menguatkan pemahaman kalian gitu ya tentang materi ini. Nanti saya kasih tugas. Oke, see you next video. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.